Selamat datang di video ketiga pembahasan stoikiometri konsep mol. Pada video kali ini kita akan membahas rumus atau hubungan antara mol dan massa sebuah zat. Jadi apabila dalam sebuah soal gitu ya, diketahui molnya, maka kita dapat menghitung massa zatnya. Begitu pula sebaliknya. Namun untuk dapat mengubah mol menjadi massa atau massa menjadi mol, maka kita butuh yang namanya massa molar, bisa berupa AR ataupun MR. Pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu AR dan MR dan bagaimana cara menghitung MR ya. Bagaimana cara menghitung massa molekul relatif. Bagi siswa-siswi yang belum menonton video yang sebelumnya, mungkin bisa ditonton dulu biar nyambung dengan pembahasan kita hari ini ya. Baik, langsung saja ini rumus atau hubungan mol dengan massa zat ya. N sama dengan M dibagi AR atau MR. Jadi salah satu saja ya. Dengan N adalah mol, M adalah massa zat, AR adalah massa atom relatif, dan MR adalah massa molekul relatif ya. Jadi ini atau ya, jika zatnya itu berupa atom, yang mau kita hitung itu berupa atom, maka langsung saja masukkan massa atom relatifnya. Atau dari mana? Biasanya diketahui di soal ya, AR-nya itu atau massa atom relatif. Jika yang mau kita hitung adalah bentuk molekul, partikel zatnya, maka gunakan MR ya. Bagaimana cara kita mendapatkan MR? Lagi-lagi bisa diketahui langsung dari soal atau kita hitung dulu MR-nya ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau zatnya berupa atom, partikelnya, maka rumusnya menjadi N sama dengan massa dibagi AR gitu ya. Jika zatnya berupa molekul, partikelnya, maka rumusnya N sama dengan massa dibagi MR ya. Sebetulnya rumusnya satu ya. Kalau atom pakai AR, kalau molekul pakai MR gitu aja. Nah, itu jika yang mau ditanya adalah molnya ya. Jika yang mau ditanya adalah massanya, M sama dengan, maka tinggal AR atau MR-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah seberangnya ya. Maka jadinya M sama dengan mol dikali AR atau dikali MR ya. Atau MR ya. Nah, kalau dia zatnya atom dikalikan AR, kalau zatnya berupa molekul dikalikan MR. Seperti itu. Baik, langsung saja kita coba latihan soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, biar nggak lupa rumusnya saya tulis di atas ini. Mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Baik, soal nomor 1. Berapakah massa 3 mol atom karbon? Ya, di sini yang diketahui adalah molnya, yang ditanyakan berapakah massanya ya. Jadi yang ditanya massa nih. Nah, massa M ya yang ditanya ya. Maka M sama dengan ya N dikali ya, karena yang ditanya massa ya. Nah, maka M sama dengan N dikali. Nah, zat yang mau kita cari ini atom karbon ya. Maka apakah AR atau MR yang digunakan? Iya, yang digunakan adalah AR karena zat yang mau dicari adalah atom karbon. Ya, AR-nya siapa nih? AR-nya karbon ya. Mol N adalah mol ya. Berapa molnya? Karbonnya 3 mol. Maka kita tulis 3 dikali AR dari karbon. Nah, seperti ini ya, sudah diketahui di soalnya 12. Maka 3 tinggal dikali dengan 12 sama dengan 36 gram. Seperti itu didapat jawaban nomor 1. Ya, simple ya. Baik, kita coba lanjut nomor 2. Berapa massa dari 2 mol air? Diketahui air rumus kimianya H2O. Nah, di H2O ini kan terdiri dari lebih dari satu atom ya. Hidrogennya ada 2 dan oksigennya ada 1 ya. Maka dia adalah sebuah molekul. Kalau dia sebuah molekul, maka dia kita hitung dulu MR-nya gitu ya. Seperti itu. Baik, yang ditanya di soal nomor 2 ini adalah massanya berapa ya. Berapakah massa
dari 2 mol air masanya. Sama seperti nomor 1 tadi, maka kita tulis dulu rumusnya. Massa sama dengan mol dikalikan, nah karena tadi zatnya adalah H2O, molekul, maka dikali dengan MR ya, bukan AR. MR-nya siapa? MR dari molekulnya yaitu H2O. N molnya berapa ini? Ya di soal diketahui molnya 2. Dikali dengan MrH2O-nya belum ada ya, maka kita hitung terlebih dahulu di tempat yang berbeda. Ya, kita hitung dulu MR dari H2O. Nah, cara menghitung MrH2O seperti di video yang sebelumnya ada 2 cara. Boleh kalian pilih mau cara yang disusun menyamping ataupun disusun cara yang ke bawah ya. Saya pakai yang menyamping, misalnya MR dari H2O adalah jumlah dari AR unsur yang ada di dalamnya. Ada apa aja nih di dalamnya? Ada hidrogen, ada 2 ya. Hidrogennya ada 2, maka 2 kali AR-nya hidrogen. Ditambah dengan oksigennya ada 1, maka ditambah dengan 1 buah AR-nya oksigen. Nah, dari mana kita dapat AR-nya hidrogen dan oksigen? Ada di soal. Diketahui AR hidrogen sama dengan 1, berarti 2 dikali 1. Ditambah dengan AR-nya oksigen, nah juga ada di soal ini, ya, yaitu 16. 2 kali 1, 2, 2 tambah 16, didapat 18. Ya, satuannya gram per mol. Nah, MR-nya dapat nih, kita masukkan 18 gram per mol ini ke sini. Gitu ya. Nah, jadi N dikali MrH2O 2 dikali 18. Sama dengan 36 gram. Seperti itu. Nah, kebetulan jawabannya sama ya. Oke, nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini yang ditanya adalah berapa molnya ya. Nah, maka kita tulis rumusnya dulu. Mol sama dengan ini ya, tadi ya. Nah, rumusnya M dibagi, nah mana yang kita gunakan, AR atau MR? Lihat zatnya. Zatnya lebih dari 1 atom ya, ada Mg, ada Cl, Cl-nya ada 2 lagi. Gitu ya. Maka yang kita gunakan adalah MR. Karena zat yang mau kita hitung ini adalah sebuah molekul ya, lebih dari 1 atom. M per MR. Berapa masanya? Nah, di sini ada masanya 9,5 gram. Nah, untuk massa yang ada di rumus ini, pastikan dia satuannya gram ya. Jika satuannya miligram, ubah jadi gram terlebih dahulu. Atau kilogram, ubah jadi gram terlebih dahulu. Nah, MR dari senyawa ini belum diketahui ya, maka kita cari lagi di tempat lain ya, MR-nya berapa. MR dari MgCl2 ya, MR dari MgCl2 sama dengan ada unsur apa saja dalam senyawa ini, ada unsur Mg, berarti AR-nya si Mg ditambah dengan AR-nya si Cl. Tapi karena Cl-nya dalam molekul ini ada 2, ya, maka ArCl-nya dikali 2. AR magnesium berapa? Ada di soalnya 24 ditambah dengan 2 kali dari AR-nya klorin. Berapa klorin? 35,5. Nah, 24 ditambah 35,5 kali 2. 71. Ya, didapat berapa hasilnya? 95. Nah, 95 ini kita bawa ke sini ya. Ini kan MR ya. Nah, kita bawa ke sini. Nah, 95. Maka didapat 9,5 dibagi 95 adalah 0,1 mol. Ya, yang ditanya adalah N itu satuannya mol ya. 0,1 mol. Seperti itu siswa-siswi sekalian, semoga dapat difahami. Ini ada latihan soalnya juga, tolong dikerjakan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.